Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daul Jana Anggawati, Fakultas Manajemen Bisnis, ingin menyampaikan tentang definisi Al-Quran dan hikmah-hikmahnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari Al-Quran terlebih dahulu. Secara etimologis, kata Al-Quran mengandung arti bacaan atau yang dibaca. Lafal Al-Quran berbentuk isim masdar dengan makna isim maf'ul. Lafal Al-Quran dengan arti bacaan, misalnya terdapat firman Allah Quran Surah Al-Qiyamah ayat 16-18, La tuharrik bihi lisanaka litaf'ala bih inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat mengusainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Kemudian dipakai kata Al-Quran. Untuk Al-Quran yang dikenal sekarang ini, kata Al-Quran digunakan dalam arti sebagai nama kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bila dilafazkan dengan menggunakan alif lam, berarti keseluruhan yang dimaksud dengan Al-Quran sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Isra ayat 9. Idza hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengajarkan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Selanjutnya, untuk sejarah turunnya Al-Quran sendiri, Al-Quran adalah sumber agama, juga ajaran Islam pertama dan utama menurut keyakinan umat Islam yang diakui kebenarannya oleh penelitian ilmiah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang memuat firman-firman wahyu Allah, sama benar dengan disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sebagai Rasulullah sedikit demi sedikit selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Mula-mula di Mekah, kemudian di Madinah. Tujuannya untuk menjadi pedoman atau petunjuk bagi umat manusia dalam hidup dan kehidupannya, mencapai kesejahteraan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat kelak. Al-Quran mulai diturunkan di Mekah, tepatnya di Gua Hiro pada tahun 6 Masehi dan berakhir di Madinah pada tahun 633 Masehi dalam jarak waktu kurang lebih 23 tahun. Beberapa bulan. Wahyu ilahi yang diturunkan sebelum hijrah disebut ayat Makkiyah yang merupakan 19/30 dari ayat Al-Quran. Surah dan ayat-ayatnya pendek dan gaya bahasanya singkat padat, atau bisa disebut dengan ijaz. Karena sasaran yang pertama dan utama pada periode Mekah ini adalah Arab asli, suku Quraisy dan suku-suku Arab lainnya, yang sudah tentu mereka paham benar akan bahasa Arab mengenai isi surat ayat, pada umumnya berupa ajaran seruan bertauhid yang murni, pure monoteisme atau ketuhanan yang Maha Esa secara murni, dan juga tentang pembinaan mental dan akhlak. Adapun ayat Al-Quran yang diturunkan sesudah hijrah disebut surah ayat atau ayat Madinah yang merupakan 11/30 dari Al-Quran. Surah dan ayat-ayatnya yang panjang dan gaya bahasanya panjang lebar dan lebih jelas, atau bisa disebut dengan itnab. Karena sasaran bukan hanya orang-orang Arab asli, melainkan juga non-Arab, dari sebagai bangsa yang telah mulai banyak masuk Islam, dan sudah tentu mereka kurang belum menguasai bahasa Arab, mengenai isi surat-surat ayat Madinah pada umumnya berupa norma-norma hukum untuk pembentukan dan pembinaan suatu masyarakat umat Islam dan negara yang adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baladun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Qur'an mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad pada malam Qadar tanggal 17. Kita sudah memasuki tanggal 17 Ramadan, bukan? Pada waktu Nabi telah berusia 40 tahun, bertetapan dengan 6 Agustus 610 Masehi. Ayat yang pertama turun adalah Al-Alaq ayat ke-96.
1 sampai 5 ayat. Terdiri dari 1 sampai 5 ayat. Ayat-ayat yang permulaan turun ini menunjukkan bahwa Al-Quran mengajak manusia untuk menguasai ilmu pengetahuan, tema pembahasan pun ilmu pengetahuan, dan apapun yang dibawanya dasar ilmu pengetahuan. Allah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Menurut Muhammad Idris Rumulyo, ayat yang terakhir turun adalah Al-Ma'idah, ayat ke-5. Dan surah ayat terdiri dari 3 ayat. Turunnya ayat ini pada waktu Rasulullah SAW di Padang Arafah pada Hajjul Wadah, haji perpisahan. Yang tidak lama kemudian Rasulullah SAW wafat. Dengan sempurnanya turunnya Al-Quran itu, maka menjadi lengkaplah syariat Islam. Di sini saya juga akan menjelaskan nama-nama Al-Quran disebutkan dalam kitab Khazinatul Asrar karya Syekh Syed Muhammad Haqi An-Nazili, menjelaskan bahwasanya Al-Quran memiliki 55 nama dengan berbagai alasan pemilihan nama tersebut. Penjelasan ini juga telah dijelaskan dalam kitab Al-Itqan fi Ulum Al-Quran karya Syekh Jalaluddin Asyuti, Abu Al-Jamali, Uzaizi ibni Abdil Al-Maliki, atau yang lebih dikenal dengan nama Syaizalah. Jika diuraikan, maka nama Al-Quran tersebut yang pertama yaitu Alkitab, karena di dalam terkumpul dan terhimpun berbagai ilmu pengetahuan, kisah-kisah terdahulu dan akhbar. Hal ini dikarenakan maka bahasa dari kitab adalah menghimpun, al-jam'u, atau sebagai dengan menghimpun. Sebagaimana dalam Quran surah Ad-Dukhan ayat 2. Wal kitabil mubin, demi kitab Al-Quran, dalam kurung Al-Quran yang jelas. Lanjut, yang kedua itu ada namanya Mubin. Penamaan Al-Quran dengan nama Al-Mubin dikarenakan fungsi Al-Quran adalah memperjelas yang hak dari yang batil, sebagaimana telah disebutkan dalam kutipan ayat pada nama Al-Quran sebelumnya. Yang ketiga, dinamakan dengan nama Al-Quran karena Al-Quran merupakan bacaan yang ada di dalamnya terkumpul hal-hal yang berkaitan dengan kisah, perintah, larangan, ayat, surah, dan lain sebagainya. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 17, Inna alaina jam'ahu Qur'anah, sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Yang keempat, ada Al-Quran diberi nama Al-Karim karena terdapat sifat mulia yang terkandung di dalamnya, sebagaimana dalam Quran surah Al-Waqi'ah ayat 77, Innahal Quranul Karim, dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia. Yang kelima, dinamakan dengan Al-Kalam dikarenakan Al-Quran dapat mempengaruhi akal orang yang mendengar untayan ayat-ayatnya, sebagaimana dalam Quran surah At-Taubah ayat 6, hatta yasma'a kalam Allah, agar dia dapat mendengar firman Allah. Yang keenam, Al-Quran dinamakan dengan Al-Nur karena dengan cahaya tersebut umat manusia mampu mengetahui hal-hal yang rumit dalam perkara halal dan haram, sebagaimana dalam Quran surah An-Nisa ayat 174. Wa anzalna ilaikum nuram mubina, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yaitu disebut dengan Al-Quran. Yang ketujuh, dinamakan dengan nama Al-Huda karena di dalam Al-Quran terdapat petunjuk-petunjuk yang menuntut umat manusia di jalan yang benar. Al-Haq, maha benar. Sebagaimana dalam Quran surah Yunus ayat 57, wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin, dan petunjuk serta rahmat bagi Allah yang beriman. Yang kedelapan, Al-Quran dikenal dengan nama Ar-Rahmah karena Al-Quran merupakan rahmat terbesar dari Allah yang diberikan kepada umat Islam, sebagaimana telah disebutkan dalam kutipan ayat pada nama Al-Quran sebelumnya. Yang kesembilan, Al-Quran memiliki nama Al-Furqan dikarenakan Al-Quran mampu membedakan antara yang hak dan batil, sebagaimana didefinisikan oleh Mujahid sebagaimana dalam Quran surah Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazzala al-Qur'an
nazzalal furqana ala abadihi lay abadi umat-umat terdahulu, sebagaimana dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 50, wa hadza dzikru mubarak wa anzalnahu afa antum lahu munkirun. Dan ini Al-Quran adalah suatu peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Maka apakah kamu mengingkarinya? Lanjut, yang ke-13, Al-Quran diberi nama Al-Mubarak karena ia mengandung keberkahan sebagaimana telah disebutkan dalam kutipan ayat pada nama Al-Quran sebelumnya. Yang ke-14 dinamakan dengan nama Al-Ali karena Al-Quran merupakan kitab suci yang mengandung nilai yang tinggi dan agung. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Zukhruf ayat 4, wa inna hifayyu ummil kitabi ladaina la'iliya hakim. Dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam Ummul Kitab Lauhul Mahfuz di sisi kami benar-benar bernilai tinggi dan penuh hikmah. Lanjut, yang ke-15, Al-Quran dinamakan sebagai hikmah dikarenakan Al-Quran diturunkan berdasarkan kanun al-mu'tabar, hukum yang dapat diambil ibrah. Dinamakan hal tersebut berfungsi untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya. Selain itu, dalam Al-Quran juga terkandung hikmah-hikmah sempurna sebagaimana Quran surah Al-Qamar ayat 5. Hikmatu balighatun fama tufnin nuzur. Itulah suatu hikmah yang sempurna, tetapi peringatan itu tidak berguna bagi mereka. Yang ke-16, penamaan Al-Hakim terdapat Al-Quran dikarenakan ayat-ayat yang ada di dalamnya dengan memiliki keajaiban susunan dan keindahan makna sebagaimana dalam Quran surah Yunus ayat 1, Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil hakim. Alif Lam Ra, inilah ayat-ayat Al-Quran yang penuhi hikmah. Muhaimin ayat yang ke-7, yang nama yang ke-17 dalam Al-Quran dinamakan Al-Muhaimin karena Al-Quran menjadikan saksi terhadap adanya kitab-kitab samawi terlebih dahulu dan kejadian umat pada masa lampau, sebagaimana dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48, musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Yang ke-18, Al-Habl. Al-Quran memiliki nama lain Al-Habl, yaitu tali, hablun, dari kata hablun, tali. Hal ini dikarenakan barang siapa yang berpegang teguh pada tali atau Al-Quran tersebut, maka ia akan mendapatkan petunjuk dan masuk surga. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Maksudnya tali agama Allah ya teman-teman. Yang ke-19, Siratal Mustaqim. Nama lain dari Al-Quran adalah Siratal Mustaqim. Hal ini dikarenakan Al-Quran merupakan panduan yang menuntut kita menuju jalan yang lurus, yaitu surga. Sebagaimana dalam Quran surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan sungguh ini jalanku yang lurus, maka ikutilah sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingati akan siksa yang sangat pedih. Yang ke-20, Al-Quran dinamakan Al-Qiyamah karena ia membimbing orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Sumber pengambilan nama tersebut dari Quran surah Al-Kahfi ayat 2. Qayyiman liyunzira ba'san syadida, sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingati akan siksa yang sangat pedih. Yang ke-21 dikatakan dengan nama Al-Qaul karena Al-Quran benar-benar berasal dari firman Tuhan, sebagaimana dalam Quran surah At-Tariq ayat 13. Innahal laqawlu fasal.
Sungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman pemisah antara hak dan yang batil. Yang ke-22 nama Al-Quran yang satu ini Al-Fasl, karena Al-Quran memisahkan antara hak benar. Jadi arti kata memisah ya, Al-Fasl. Dan yang batil, sebagaimana telah disebutkan dalam kutipan ayat pada ayat Al-Quran sebelumnya. Lanjut ke ayat 23, An-Naba Azim, Naba'ul Azim. Quran ini dinamakan Al-Naba'ul Azim karena adanya berita-berita besar tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan pasca kematian. Sumber pengambilan nama ini yaitu Al-Naba ayat 52, An-Nabiyul Azim. Yang ke-24 ada Ahsan Al-Hadis, 25 ada Mutasyabih, 26 ada Mutsani, 27 Tanzil, 28 Ruh, 29 Y, 30 Arabi, 31 Basir, 32 Bayan, 33 Ilm, 34 Haq, 35 Hadi, 36 Ajab, 37 Tazkirah, 38 Al-Urwah Al-Wusta, Al-Wur'ah Wusta, 39 Sidiq, 40 Adl, 41 Amr perintah, 42 Munadi, 43 Bushra, 44 Majid, 45 Zabur, 46 Bashir, 47 itu ada Nazir, 48 ada Aziz, 49 Balaghah, 50 Qasas, 51 Suhuf, 52 Mukarramah, 53 Marfu'ah, 54 Mutaharrah, 55 Wa'id, 56 itu ada, sudah habis ternyata sampai 55. Itu tadi yang dinamakan nama-nama Al-Quran, ada 55. Sekarang saya melanjutkan mengenai bagaimana cara dan kapan penurunan Al-Quran. Pada tahapan pertama tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi ilmu kegaiban olehnya. Pada tahap pertama Al-Quran diturunkan sekaligus atau tidak terpisah-pisah. Al-Quran mulai diturunkan di Mekah, tepatnya di Gua Hira pada tahun 6 Masehi, sebagaimana yang saya jelaskan yang di awal tadi, dan berakhir di Madinah pada tahun 633 Masehi, dalam jarak waktu kurang lebih 23 tahun beberapa bulan. Wahyu ilahi yang diturunkan sebelum hijrah disebut Makkiyah, yang merupakan 19/30 dari Al-Quran yang disampaikan oleh malaikat Jibril pada Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah sedikit demi sedikit selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, mula-mula di Mekah kemudian di Madinah, tujuan untuk menjadi pedoman atau petunjuk bagi umat manusia dalam hidup dan kehidupannya, mencapai kesejahteraan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat kelak. Mengenai isi surat ayat pada umumnya berupa ajaran seruan bertauhid yang murni atau ketuhanan yang Maha Esa secara murni dan tidak dengan pembina mental dan akhlak. Adapun ayat Al-Quran yang diturunkan sesudah hijrah disebut surah ayat Madinah yang merupakan 11/30 dari Al-Quran. Surah
dan ayat-ayatnya yang panjang dan gaya bahasanya panjang lebar dan lebih jelas, karena sasarannya bukan hanya orang-orang Arab asli, melainkan juga non-Arab dari berbagai bangsa yang telah mulai banyak masuk Islam, yang sudah tentu mereka kurang atau belum menguasai bahasa Arab. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi Al-Quran dilihat dari kedudukannya. Selain dilihat dari nama-namanya, fungsi Al-Quran juga bisa dilihat dari kedudukannya dalam konteks sejarahan kitab suci. Sebagaimana diketahui Al-Quran dalam kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah, Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya. Ia diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan penutup para nabi dan rasul. Tidak ada kitab suci selain sesudahnya. Sebagaimana konsekuensi dari kitab suci terakhir, Al-Quran mengemban misi yang lebih besar dibanding kitab-kitab suci sebelumnya. Jangkauannya, misinya pun lebih luas. Kalau kitab suci sebelumnya ditunjukkan untuk kaum tertentu dan masa yang terbatas, Al-Quran diturunkan bagi seluruh manusia hingga akhir zaman. Hal ini karena Nabi Muhammad SAW yang bawahnya adalah Rasul untuk segenap umat manusia hingga akhir. Sekian dari saya. Terima kasih.